Shalom Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada saat pagi hari ini kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, yang ajaib, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah pada hari ini kita orang yang percaya, ada kemenangan terjadi buat setiap kita, amin. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepada Engkau hari ini, segenap hati kami, segenap kekuatan kami, dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menanggalkan setiap beban kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab kami tahu pada pagi hari ini Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami, menghibur setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami mau katakan kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Allah yang hidup Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kemenangan bagi setiap umat-Mu. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. persiapkan hatimu. Kami kagum akan hormat akan Engkau Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau pagi hari ini Tuhan. Bawa hati kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Hanya Kau yang sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah tiada tadanya.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kiranya boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan terus kita yang haus, kita yang rindu, kita akan terus terpuaskan karena kebenaran firman Allah juga hari ini akan menjawab kebutuhan kita. Dan kita percaya Tuhan selalu membimbing dan menyertai dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga yang menjadi kekasih bagi jiwa kami, kami buka hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami senantiasa supaya kebenaran firman-Mu boleh dibukakan dan hati kami boleh menerima janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini satu keputusan kami untuk mengambil kesetiaan kami dengan cara kami boleh duduk diam dengan kebenaran firman-Mu dan membagikan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Terpujilah bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sudah yang kasih dalam Tuhan, tema kita dari minggu pertama bicara tentang tanggung jawab, yang kedua kita bicara integritas, minggu kemarin kita bicara tentang ketaatan, dan hari ini minggu keempat kita bicara tentang kesetiaan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam Ibrani 13 ayat 5b. Singkat saja ayatnya dikatakan gini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Berkali-kali kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Allah saja menjadi pribadi yang setia. Tentunya kita juga harus menjadi pribadi yang setia. Karena contoh yang sudah kita lihat adalah Allah yang peduli. Dan Dia sendiri katakan dalam Ibrani, katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, klik. Dan sudah lihat ada hal dari nilai-nilai sebuah kesetiaan. Yang pertama, berani membela. Orang yang setia adalah orang yang berani membela. Walaupun secara kasat mata dia bukan siapa-siapa, tapi kok dia mau. Contoh deh ya, kita yang paling dekat dengan kita, Sapam lah. Dia menjaga rumah orang, dia lindungi. Bahkan pernah terjadi Sapam yang menjaga rumah ibadah
dia harus korbankan nyawanya, sampai dia harus bawa itu bom, dan akhirnya bom itu meledak. Dan hari ini gereja itu sangat-sangat tidak pernah melupakan akan kesetiaan daripada sang anggota Sapam yang sudah bekerja. Nah, saudara-saudara, kalau orang di dunia saja bisa menunjukkan kesetiaannya, bahkan mau mati, bagaimana dengan Tuhan? Dia rela mengorbankan semuanya demi saudara dan saya. Dia rela melakukan semuanya karena dia mengasihi saudara. Jadi prinsip yang pertama dari kesetiaan adalah berani membela. Yang kedua, berani menolong. Orang setia itu berani menolong saudara. Dia tahu memang bukan untuk dia. Dia tahu bahwa itu bukan kelebihan untuk dia. Tetapi karena jiwanya yang sudah menyatu untuk kebaikan, dia rela kehilangan segala-galanya. Berapa minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa banyak orang seringkali meninggalkan pekerjaannya hanya untuk melayani Tuhan. Ya, dia ingin melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan. Dan berapa banyak hamba Tuhan juga melakukan sedemikian. Dia rela kehilangan asalkan Injil tetap tersampaikan, Injil boleh dikemukakan. Inilah kerinduan daripada kehidupan kita. Dan yang ketiga, katakan berani mengasihi. Statement yang ada dalam sebuah kesetiaan, dia berani segala yang melakukan. Dan yang keempat, dia berani meninggalkan. Saudara-saudara, yang menjadi komitmen kehidupan kita akan hal-hal ini, inilah buah dari kesetiaan. Tuhan setia dengan saudara. Dampak kesetiaan itulah yang membuat dia mempertahankan manusia untuk tetap harus diselamatkan. Sekalipun sudah mengecewakan kita, sekalipun kita sudah membuat luka hati daripada Bapa kita, tetapi sekali lagi katakan, dia tetap setia. Kasih umpamanya adalah kasih di mana walaupun engkau tidak setia, dia tetap setia. Manusia mungkin kita lagi bisa dianggap menjadi orang yang layak untuk diselamatkan, tetapi karena cintanya, karena kasihnya, dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dia mau peduli saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, berikutnya saya katakan gini. Apa arti kesetiaan dalam Alkitab? Kesetiaan adalah tabiat Allah. Ya, kesetiaan adalah tabiat Allah. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tercatat dalam Mazmur 33 ayat keempat. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Lagi-lagi. Tapi di sini satu prinsip kita, bahwa setia itu adalah tabiat Allah. Jadi gini kalau saudara, kalau Allah itu sudah komitmen, dia akan lakukan. Apa yang dia sudah ada dalam dirinya, dia gak bisa rubah. Kalau kita kan kadang-kadang suka berubah. Ya, di gereja baik, di luar, wah, hidupannya gak jelas. Dan Allah itu tidak demikian. Dia adalah Allah yang memiliki tabiat setia. Dimanapun dengan siapapun, jadi saudara tidak bisa berpikir bahwa Allah itu mengasihi dunia ini, contohnya karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya. Kata barang siapa itu banyak saudara, majemuk, artinya siapapun. Ya, kalau saudara hari ini bisa diselamatkan Tuhan, bukan karena siapa engkau, tapi karena dia memang udah mengasihi, udah tabiatnya mau setia. Tapi ada kata-kata setia itu, ada perjanjian yang dia buat gini. Yohanes 14:6. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disitulah ada batasan yang Tuhan kasih tahu sama kita. Dia ini jalan, kebenaran. Berapa banyak kita seringkali tidak mau membalas. Kita lupa membalas. Bahkan kita tidak terlalu peduli bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tentunya kita berpikir ya sudah selesai. Lalu bukan bertanya kenapa Tuhan menyelamatkan saya. Tidak. Kita harus menjadi orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita harus menjadi saluran supaya orang lain pun percaya kepada Tuhan. Intinya demikian saudara. Kenapa kita harus sukacita dalam kesetiaan? Kenapa kita harus sukacita dalam kesetiaan? Karena di dalam sukacita kesetiaan, kita belajar dengan figur yang selalu menunjukkan hal-hal yang positif, supaya manusia yang percaya tetap menjadi orang-orang yang setia juga seperti Bapa. Nah, sebenarnya saya temukan begini dalam Ulangan 20 ayat ke-1 yang sampai yang ketiga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan semua. Masih ada lagi ayat yang keempat dan kelima berbicara tentang apa yang kau lakukan. Ini akan berdampak. Tuhan setia. Dia kasih tahu kepada bangsa Israel, jika engkau setia, jika engkau taat, jika engkau sungguh-sungguh, upahmu itu ada. Jadi saya hari ini bangga sekali kalau kita bisa mendengar tentang seluruh tema-tema kita sejak Maret sampai hari ini. Saudara belajar, dididik, dan saya rindu terus. Saya sendiri pribadi suka saya koreksi, suka saya ulang kembali, saya sambil mendengarkan. Supaya message Tuhan ini sampai nggak kepada kita. Jangan-jangan bukan firman yang hari ini didengar saja lalu tidak berdampak, tapi keinginan saya adalah firman itu berdampak. Kalau firman itu berdampak, hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan lebih merdeka, kita akan lebih cerdas supaya kita nggak binasa. Kita tahu isi firman Allah. Kenapa Tuhan mau kita mendengarkan baik-baik? Kenapa kita harus melakukan dengan setia? Karena ada upahnya, saudara. Dan upah ini gak akan pernah dibiarkan diambil orang lain. Ini akan menjadi kepunyaan kita, akan menjadi milik saudara dan saya. Hari ini saudara tetap excited dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada contoh di dalam Alkitab 4 tokoh yang mudah saja kita hafal. Seorang Daniel, ya, di mana juga kita menemukan Sadrak, Mesak, Abednego, kita menemukan Paulus, kita melihat Ayub. Tokoh-tokoh ini adalah gambar orang-orang yang setia. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego? Waktu dia dimasukkan ke dapur api, mestinya dia harus memberontak. Mungkin aku kan lagi sedang mengiring Tuhan, aku ini sedang mewartakan Injil. Loh, kenapa saya harus dikorbankan? Berapa banyak seringkali iman kita patah, iman kita luntur ketika menghadapi masalah. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego inilah salah satu bagian pribadi-pribadi yang mampu bertahan. Daniel masuk dalam gua singa. Itu sesuatu yang bukan main-main, saudara. Singanya bukan hanya 1 ekor, ada banyak singa-singa, mungkin dia akan dicabik-cabik. Perasaan Daud atau dia mulai minder pada saat itu atau ragu, itu pasti bercampur. Tapi dia punya Tuhan. Rasa setia itu lebih besar, saudara. Karena sebelum dia harus dimasukkan ke dalam dapur itu, dia ada ujiannya, saudara. Setia itu banyak ujiannya, saudara. Diuji dulu. Ya, kalau kamu mau makan makanan raja, ya, kalau kamu mau menyembah kepada Nebukadnezar, maka kamu akan aman. Tawaran Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael, Azaria, dan termasuk Belshazzar, Daniel, tawarannya sama. Mau nggak? Kalau kamu melakukan yang melanggar atau kamu berubah setia, kamu akan hidup aman. Tapi saudara lihat, justru disitulah kesetiaannya diuji, saudara. Saudara pernah dengar Polikarpus? Ketika Polikarpus itu harus merenggang nyawa ketika dia dipertaruhkan, pilih Yesus atau pilih imannya kepada Tuhan atau kepada kehidupan. Dia pilih imannya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia mengalami kematian. Beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah tentang hal ini. Sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami sedemikian. Lalu Paulus, saudara, ia ikut Tuhan bukan hal yang enak, dia ikut Tuhan bukan hal yang asik ataupun yang manis, tetapi siksaan, dipenjara, didera, bahkan apa yang dia alami, dia mengalami semua hal yang gak baik. Ada banyak orang bilang begini, saudara, sia-sia deh. Ternyata ikut Tuhan bukan yang baik yang saya dapatkan, tapi justru kesusahan dan kesulitan. Apa jangan-jangan saya ini berdosa kepada agama saya yang dulu? Saya percaya semua yang sudah alami adalah ujian buat kita, saudara. Kadang-kadang setia itu gak mudah berjalan mulus. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang langsung seperti jalan tol, kita nikmati langsung kita. Tapi kesetiaan itu ada proses demi proses, ada tahap demi tahap yang membuat saudara betul nggak setia. Ya, burung merpati yang pernah saya ceritakan waktu awal bulan lalu itu bicara juga tentang kesetiaan. Tanpa setia, saudara, kita nggak bisa dapat apa-apa, kita nggak berbuat apa-apa, saudara. Lalu Ayub,
Dia ikut Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dia selalu iring Tuhan, dia selalu memberikan satu pengampunan ketika anak-anaknya berdosa. Pagi-pagi dia sudah datang kepada Tuhan. Toh akhirnya juga sama yang dia peroleh. Semua 10 anaknya meninggal, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, semuanya meninggal. Harta bendanya habis. Dia bukan hanya kehilangan harta benda, dia kehilangan seluruh pegawai-pegawainya, dia kehilangan akan kesehatannya, dia kehilangan saudara-saudaranya, bahkan istrinya, saudara. Tapi dengar baik, dalam kitab ayat selanjutnya 41 kalau tidak salah katakan apa? Anak-anak Ayub adalah anak-anak tercantik di zaman itu, Yemima, Kesia, dan Keren-Hapuk. Jadi 3 anak-anak ini menjadi satu kebanggaan kembali, naik pamor kembali, saudara. Jadi orang yang setia tidak akan berakhir buruk. Orang yang setia tidak berakhir tragis. Tapi orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Menang akan ujian. Ada hasilnya, saudara. Kita pun kalau sekolah lagi sedang menghadapi ujian, yang harapan kita adalah lulus. Nah, saudara, 3 sukacita di dalam kesetiaan ini akan menjadi satu kekuatan buat saudara dan saya. Ternyata nggak sia-sia. Bilang sama kiri kanan, kamu setia nggak sia-sia. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara setia itu akan stop dan semua selesai. No, setia itu ada upahnya. Setia itu ada bayarannya buat saudara. Yang pertama, kalau engkau setia, keuntungannya adalah dijamin. Pak, Bu, kalau yang namanya dijamin, semua senang. Siapa sih yang gak senang kalau dijamin? Ya ketika kita ada di rumah, orang di luar negeri, saya sering kali dijamin. Ya makan saya, tidur saya, pokoknya dijamin, saudara. Itu rasanya tenang. Nah, Tuhan mau kalau engkau setia, engkau dijamin Tuhan loh. Jadi engkau gak akan pernah dipermalukan, engkau gak akan pernah dibuat susah. Setelah menang dari ujian demi ujian, kebahagiaan yang kau akan dapati, sukacita yang kau akan dapati, ya, engkau akan tertawa walaupun hari ini engkau menangis, engkau sedang mengurai air mata, tapi tenang, setelah kejadian-kejadian engkau alami akan berakhir sukacita. Amin. Setia itu pasti, saudara. Nah, di dalam 1 Samuel 16:7 katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pembicaraan ini disampaikan Samuel kepada Isai pada waktu itu. Ketika melihat Daud, ayahnya Isai merasa Daud kurang pantas. Bukan tidak pantas, tapi kurang pantas. Tapi saat itu sudah lihat, Samuel betul-betul dia tanya dengan Tuhan, dia merasakan bahwa hari ini Tuhan mau bicara buat keluarga Isai. Akhirnya dia mendapatkan Daud dan terpilihlah Daud menjadi seorang raja. Jadi walaupun Daud pada saat itu tidak diundang, Daud dalam posisi tidak bersama dengan keluarganya. Dia ada di padang waktu itu sedang mengembalakan beberapa domba. Tetapi pada waktu itu yang namanya orang setia, Daud yang setia kepada Tuhan, dijamin Allah dibuat naik kembali. Pamornya sempat turun, saudara. Mungkin dia bukan seperti Yusuf yang dibanggain oleh bapaknya. Berbeda sekolah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita percaya kalau saudara setia, hidupmu dijamin. Amin. Bilang sama kiri kanan, hidupmu dijamin loh kalau setia. Statement saya bilang begini, banyak orang tidak lagi mengindahkan nomor-nomor yang ada. Yang penting bisa survival, artinya bisa dapat, bisa tercukupi, bisa terpenuhi apa yang saya mau, pokoknya oke lah. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya terbawa oleh arus dunia ini. Mereka beranggapan apabila tidak mengikuti arus yang ada, mereka tidak akan berhasil. Padahal Tuhan menghendaki agar kita berani hidup melawan arus dunia. Artinya tidak terbawa arus. Banyak anak muda katakan, lu kalau zaman hari ini lu gak nipu, lu gak bakal kaya. Kalau lu gak bohong, lu gak bakal sukses. Lu harus menipu dikit-dikit lah. Lu jangan nipu banyak-banyak. Saudara-saudara, kita gak bisa. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Minggu lalu saya sudah katakan, saudara.
Dan hari ini saudara harus punya konsep. Saudara jangan takut rugi untuk membuahkan hasil yang maksimal. Ujian pasti banyak saudara. Saudara harus kuat dalam iman saudara. Pengiringan saudara dan imanmu jangan sampai sia-sia. Orang lain boleh berbuat demikian, tapi saya yang percaya kepada Tuhan tidak demikian. Saudara tahu ikan salmon itu suka melawan arus, ya. Jadi dia menjadi ikan yang sangat katanya paling enak dagingnya. Dan hidupnya itu suka melawan arus. Jadi air mengalir ke kanan, dia lari ke kiri saudara. Dan itulah membuat ikan salmon itu jumlahnya sangat ribuan. Kenapa? Karena dia selalu bergerak. Waktu dia melawan arus, dia melihat ada kekuatan besar baru dalam dirinya yang dia dapati. Berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Saudara-saudara, kita harus berbeda dengan orang yang lain. Ikan boleh ada di dalam laut, tapi ketika dia diangkat dari laut, rasa ikan itu gak pernah rasa asin. Kita juga boleh hidup dalam dunia, tapi tidak membuat dunia mengkontaminasikan hidupmu. Hidupmu tetap menjadi anak-anak Tuhan. Jangan berubah, amin. Jangan pernah berubah. Jangan tukar imanmu dengan kebahagiaan yang sesaat ini. Jangan tukar imanmu dengan kebahagiaan engkau di muka bumi ini. Jangan tukar. Tetap pertahankan kesetiaanmu, karena hidupmu dijamin Tuhan. Yang kedua saudara, kita akan dapat kemudahan. Saudara tahu yang namanya kemudahan itu semua dipermudah saudara. Mau ini gampang, mau itu gampang. Kenapa? Karena setia. Kalau saudara baca kitab Ayub itu dikembalikan 2 kali lipat. Harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat saudara. Kenapa? Karena setia. Yusuf setia, upahnya ditambah. Kalau saudara setia dalam hal apapun, saudara setia dalam melayani, saudara setia dalam memberi, saudara setia dalam apapun, Tuhan tidak akan pernah mengurangi, bahkan ditambah. Saya alami, saya bukan cuma omdo, saya bukan cuma cerita saudara. Buah hasil kesetiaan saya itu ada hasilnya. Dulu saya pikir, wah ngapain ya capek-capek. Dulu ngapain ya saya lelah-lelah. Ternyata saudara, hasilnya berdampak. Hasilnya kita peroleh. Jadi jangan pernah saudara merasa bahwa ragu dan sia-sia kalau saudara telah melakukan sebuah kesetiaan. Jangan saudara. Kesetiaan tetap harus dipertahankan. Kalau engkau yang setia, hidupmu dipermudah. Kalau hidup sudah dipermudah, artinya segala sesuatu tidak ada lagi merasa sulit, segala sesuatu tidak merasa disepelekan, ditinggalkan. Tidak, ya. Setia pasti ada bayarannya. Setia pasti ada upahnya. Di dalam Yosua 1:8, jangan kau lupa memberkatkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan engkau lupa memberkatkan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis, dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Lagi-lagi hati-hati. Kesetiaan itu perlu kehati-hatian. Karena kita tahu pertandingan kita nggak selesai hari ini. Pertandingan kita masih panjang Pak. Ya, kita masih berlomba. Saya pikir setelah punya gereja yang bagus, jemaat akan banyak. Ternyata gereja selesai, COVID saudara. Ya, akhirnya mereka tidak bisa menikmati bangku-bangku yang sudah enak, bangku-bangku yang sudah rapi ini. Kita rapikan gerejanya, AC-nya semua. Itu namanya hidup saudara. Saudara maunya ini, tapi kalau Tuhan maunya itu, apakah kita bisa mengatur Tuhan? Maka untuk kita bisa mengikuti kemauan Tuhan, kita perlu setia. Amin. Kita perlu setia saudara. Apakah dengan keadaan yang susah engkau tetap setia? Atau jangan-jangan engkau bisa mengucap syukur kalau lagi diberkati aja? Bisa nggak? Kalau lagi sedang susah mengucap syukur. Itu tantangan buat saudara dan saya. Statement saya bilang begini, pergunakanlah semua berkat Tuhan yang dianugerahkan dan dipercayakan kepada kita untuk melayani, dan muliakanlah dia serta membantu dan menolong sesama.
Karena kita adalah pengurus dan penata layan dari segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat kita mempermudah. Jadi saya percaya kalau orang yang setia, selain dia dijamin Tuhan, dia pun akan memperoleh yang namanya kemudahan. Saya percaya saudara tidak akan ada sesuatu yang buat saudara adalah benteng. Gak ada benteng. Ya, walaupun kita gak pernah tahu apa maunya Tuhan hari ini, tapi yang penting Tuhan tuntut kita tetap setia. Duduk diam dengar apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada kita, supaya saudara dan saya tetap alami Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita setia, maaf, kita disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Kita memperoleh perlindungan Tuhan. Kita selalu ada di dekat Tuhan. Kita selalu dipelihara Tuhan. Dan keluar masuk pun kita akan selalu menjadi pantauan Tuhan. Tidak dibiarkan orang jahat menjamah engkau. Tidak dibiarkan penyakit hinggap dalam tubuhmu. Saudara-saudara, saya percaya, belajar untuk tetap setia. Kalaupun hari ini ada sakit penyakit kau harus alami, itu pun butuh kesetiaan saudara. Saya yakin Tuhan selalu memelihara dalam hidupku. Dia pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Indah pada waktunya itu adalah satu prioritas untuk saudara dan saya. Yesaya 43 ayat 4-5 katakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun. Saking setianya saudara dengan Tuhan, sampai Tuhan berani loh. Dia katakan apa? Memberikan manusia sebagai gantimu. Artinya apa? Kalau ada orang yang mau melukaimu, bukan engkau yang terluka, orang yang akan melukai dirimu yang terluka. Kalau ada orang yang jahat, jangan kau balas. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tetap engkau setia saja, supaya jerih payahmu jangan pernah sia-sia. Ada banyak orang lain yang tidak ingin engkau setia. Ada banyak orang lain yang tunggu kejatuhan hidupmu. Ada banyak orang lain yang tunggu kapan engkau lemah. Terus berjalan saudara, tetap setia. Karena semua upah itu akan menjadi milikmu. Statement saya bilang begini, disayang Tuhan suatu situasi yang sangat didambakan orang. Pemilik bumi, pengatur jagat raya, penentu musim, dan penggerak kehidupan yang punya kuasa atas hidup kita. Itulah Tuhan kita. Dan karena kasih-Nya lah saat ini kita masih bisa bertahan hidup, menikmati semua berkat, dan terbebas dari semua masalah yang selalu menghadang. Pujilah Dia, sembahlah Dia, dan serahkanlah hidup hanya kepada Dia, dan Dia akan menyelesaikan semua masalah, semua persoalan, semua problema kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau beri buat saudara. Kalau saudara disayang Tuhan, kalau saudara diberikan kemudahan, dan kalau saudara hari ini dijamin oleh Tuhan sesuatu hal yang paling menarik, sesuatu hal yang paling beruntung. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tiba saatnya hari ini kita harus arahkan. Jadi dari semua tanggung jawab, integritas, dan ketaatan, yang terakhir kesetiaan, ada alat ukurnya. Jadi kesetiaan itu memiliki alat ukur saudara. Ukurannya apa? Ujian. Amin? Ujian. Mari kita baca sama-sama. Marilah kita bersandar pada Roh Kudus untuk terus setia. Dengan begitu kita dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir. Jadi setia itu dilakukan sampai akhir saudara. Inilah satu-satunya cara untuk menjalani hidup yang bermakna. Jadi hidup yang berarti itu adalah kesetiaan yang tetap terpelihara. Mari kita puji bagi Dia. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia,
Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan. Dia mengasihi bukan hanya zaman dahulu, sekarang juga Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah membedakan, hanya memberkati jemaat-jemaat yang dulu atau memberkati jemaat yang sekarang saja, yang dulu tidak. No, Dia tetap baik, Dia tetap setia. Kalau ada manusia yang gak setia, biarkan. Yang penting Tuhan setia. Gembala bisa gak setia, jemaat bisa gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Amin, Yesus. Kita berucap pujian bagi Dia. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, Ya Tuhan, lihat hatiku, dalam diri kami, apakah ku kami tahu mengasihi ada banyak hal Yesus, terjadi. Kau yang maha tahu Kami memahami dan kami dan mengerti menilai hidupku. apa yang telah menjadi apa yang telah menjadi keputusan. Haleluya. Lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, Aku bukan hanya sekedar bicara. apakah ku Saya bukan hanya sekedar untuk hanya mempertunjukkan diri kami kepada banyak orang. Tapi Tuhan Juru Selamat kami yang pernah dan tahu memahami dalam hidup kami. dan menilai Oh Tuhan yang baik. Mari Tuhan terus bawa kami Tuhan mengasihi, mencintai Kau lebih lagi Tuhan. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Anda pernah berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa setia? Saudara bisa setia dengan suamimu, setia dengan istrimu, setia dengan anak-anakmu, setia dengan pelayananmu, setia dalam pekerjaan Tuhan, setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Tidak berkurang satupun, Anda telah berhasil untuk menjadi orang yang setia. Setia itu cuma satu, ya, yang dimiliki oleh kehidupan. Tapi kesetiaan itu juga yang menentukan hidupmu mau bawa ke arah mana. Pilihanmu hari ini, ya, kau harus lakukan. Cuma itu. Saudara nggak bisa tawar. Kesetiaan itu nggak bisa ditawar. Kesetiaan itu harus dimiliki, bahkan menjadi habit dalam hidupmu. Mari kita katakan, aku tetap setia, setia sampai akhir. Bukan setia hanya waktu diberkati, bukan setia saat engkau menerima janji-janjinya. Saat engkau tidak dijawab doanya, haruslah setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku setia. Amin. Haleluya. Glory Yesus kita lawasana. Amin. Haleluya. Kebesaran-Mu telah menjadi nyata dan bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di minggu terakhir di bulan Juli ini, kami mau belajar tetap setia dan setia dan setia. Dan tidak ada tawar-menawar untuk kami tetap setia. Karena itu adalah satu harga mati, harga yang harus kami miliki, harga yang harus kami dapati untuk kami tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang penuh dengan antusias, jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat juga yang mendapat kemudahan, bahkan dijamin Tuhan, bahkan disayang Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu tetap mengena dan merema dalam hidup kami, dan kami diberkati.
Segala hormat syukur kami panjatkan kembali kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar, kiranya tetap boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan berdoa buat ibadah penutupan kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur menikmati ibadah kami Tuhan. Kami yang masih ada di rumah menikmati kebaktian online ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masa-masa pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan baru buat kami semuanya. Kiranya Tuhan tolong buat bangsa kami, berkati pemerintah yang ada dalam membuat setiap kebijakan, dalam membuat setiap peraturan yang ada. Kiranya Tuhan kami semua rakyat Indonesia boleh mentaatinya dengan baik Tuhan. Berkati gereja Tuhan, semangat untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai